Perkenalkan, nama saya Titi Sumanti. Saya adalah peserta PPG Darjat Angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 2 tentang sistem sirkulasi pada manusia di kelas 11 IPA 3 di SMA 8 Batam, Pulau Riau. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, ini Ibu kembali melakukan pembelajaran yang kedua ya, ini tentang siklus darah atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini sebelum kita mulai, tolong ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita mulai sesi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Nihil, Bu. Nihil. Ya. Di yang tidak hadir, nihil yang tidak hadir ya. Hadir semua ya. Jadi kita nihil hari ini. Ya, alhamdulillah kita pagi ini pada sehat semua, bisa berkumpul lagi belajar seperti hari-hari biasanya. Nah, jadi apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Apa yang terjadi ketika kita tertusuk jarum di ujung jari? Mengapa darah yang keluar hanya sedikit dan cepat berhenti? Yang pertama, pertanyaan Ibu itu apa sih yang menyebabkan jari kita itu tadi tertusuk jarum kemudian keluar darah? Apa yang terjadi? Gian? Ketika kita tertusuk jarum pada ujung jari, maka pembuluh darah kecil akan pecah dan mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari pembuluh darah kecil ini biasanya hanya sedikit dan cepat berhenti karena adanya mekanisme pembekuan darah. Ya, baik Dian. Betul, karena jari yang tertusuk jarum itu, bagian yang tertusuk itu adalah pembuluh darah kita yang pecah sehingga bisa mengeluarkan darah. Kemudian darah itu keluar, kemudian akan membeku. Kemudian Ibu lanjutkan, mengapa darah yang keluar hanya sedikit dan cepat berhenti? Siapa namanya? Dapa ya? Coba Dapa. Olahan darah ini akan menutup dan menghentikan pendarahan dan prosesnya sekitar 5-10 menit. Proses ini akan berhenti dan membeku pada waktu selama 5-10 menit. Nah, jadi itu adalah proses terjadinya pembekuan darah pada saat kita terluka. Itu lukanya kecil saja yang terjadi di ujung jari kita itu selama 10 menit akan terjadi pembekuan darah. Yang menyebabkan darah yang membeku itu apa? Disebut apa? Trombosit. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Mengapa kita harus mengetahui golongan darah? Namanya? Cynthia, Bu. Cynthia siapa? Karena golongan darah penting untuk diketahui untuk mencocokkan transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian dari orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan. Transfusi darah dapat dilakukan untuk berbagai keperluan seperti mengatasi perdarahan darah, anemia, dan penyakit tertentu. Iya. Jadi golongan darah itu penting itu untuk kita ketahui pada saat terjadi atau kita luka, sakit, membutuhkan darah yang banyak, kita membutuhkan transfusi darah. Jadi golongan darah kita itu ada berapa? 3. Apa saja? A, B, O. 3 apa 4? 4. Jadi ada
golongan darah A, B, AB, dan ada golongan darah O. Dah, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa paru, menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3. Manusia ada 4 ruang, di atas, biliknya di bawah, pilih yang bersih, kanan yang kotor, berjulah aliran tetap benar. Ada oksigen, dah, kembali ke kursinya masing-masing. Dah, ya. Dah, jadi itu kita tadi menyanyikan lagu motivasi ya, itu tentang sistem peredaran darah. Udah tahu peredaran darah itu terdiri dari berapa macam? Dah. Ada peredaran darah apa saja? Besar kecil. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Dah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada sebelum Ibu menuju ke judul pembelajaran, kalian coba perhatikan di sini ada sebuah video, ya. Ada stimulusnya dulu, kita perhatikan di sini. Jantung untuk stimulus rangsangan. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Sekali lagi. Dah, apa namanya? Kita lanjut. Jadi sekarang berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, materi kita hari ini apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Tolong apa? Naikkan judulnya ke sistem peredaran darah. Jadi di situ judulnya adalah struktur dan sistem sirkulasi pada manusia. Nah, jadi di sini tadi kita sudah memulai ya, dari ini sudah digambarkan dari pertanyaan dari awal. Untuk selanjutnya di sini kita apa namanya akan berdiskusi. Jadi di sini kita ada permasalahan, itu ada kenapa hubungannya apa hubungannya sistem peredaran darah dengan gravitasi? Pernah mendengar? Pernah. Kira-kira sudah paham? Nah, jadi kira-kira di situ ada permasalahan tidak? Ada. Di situ ada judul, kemudian tolong ini tujuan pembelajaran di situ ya. Ada tujuan pembelajaran di situ. Di sini Ibu akan lanjut, di situ ada melalui kegiatan PBL dengan pendekatan saintifik tentang sistem sirkulasi manusia, peserta didik dapat mampu satu mengidentifikasi komponen-komponen darah beserta fungsinya dengan menunjukkan sikap kreatif, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Kemudian mengemukakan di situ pengaruh gaya gravitasi terhadap sistem peredaran darah manusia. Di situ ada peduli, kerjasama, dan respon. Kemudian menampilkan di situ ada jantung sebagai pemompah darah. Di situ Ibu minta kalian nanti ada kelompok pro, ada kelompok kontra ya di sana. Jadi di situ kita melalui diskusi juga di situ, kemudian ada kelompok dan kita presentasikan. Dah, coba perhatikan. Di situ kan Ibu udah membagikan lembar jawaban kalian di situ ya. Di situ ada kegiatan inti, di situ kita sudah melakukan orientasi di situ. Jadi kita tadi masalah kita itu adalah sistem peredaran darah manusia yang berhubungan dengan gravitasi bumi. Jadi Ibu minta kalian membentuk kelompok kalian.
Sudah terbentuk apa bagaimana ini? Belum. Sekarang coba membentuk kelompok kalian. kelompok. Tempat duduknya. Enggak usah berteriak, langsung sekarang cepat tempat duduknya dirubah. Dah, kelompoknya sudah terbentuk. Ada tiga kelompok ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati guru dan yang saya cintai seluruh teman-teman saya 11 MIPA 3. Sebelum kita masuk pada debat kita pada hari ini, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya Nela Angelina Laya. Saya akan menjelaskan tentang mosi sistem peredaran darah yang berhubungan tentang gravitasi bumi. Pada debat kali hari ini, kita akan memperkenalkan tim pro dan kontra. Silakan kepada tim pro untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum kita memperdebatkan mosi kali ini, izinkan saya dari tim pro untuk memperkenalkan diri. Saya Nesa Faiza sebagai pembicara pertama. Saya Zina Romasari sebagai pembicara kedua. Saya Maisabula Kamada sebagai pembicara. Nah, jadi ini mana satu lagi? Mana manusianya lagi nih? Cuma ada 4. Masih pas ya. Jadi kenapa Ibu perhatikan kok pada grogi? Dingin. Kita kecilkan AC-nya. Jangan. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini apa? Waktunya selalu berjalan. Kita mulai lagi untuk kelompok 2. Dipersilahkan. Baik, saya akan membuka debat pada tim yang kedua tentang sistem peredaran darah secara host, berpikir kritis, dan tingkat tinggi diskusi interaktif. Saya persilahkan kepada tim pro untuk memberikan debatnya. Pada kali ini saya persilahkan. Nampak ya Bu gugupnya tadi Bu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari tim Pro ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fotoni sebagai pembicara 1. Saya Jeremy Brian Ewaho sebagai pembicara kedua. Saya Diki Wisnu sebagai pembicara ketiga. Saya Safiyandari dari pembicara keempat. Terima kasih kepada tim pro dan dipersilakan untuk tim kontra untuk memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Dingin. memulai perdebatan Enggak grogi kan? izin kami Iya, enggak grogi tadi kan? masing-masing. Enggak grogi. Saya Lubuna Yusuf Hah? sebagai pembicara Enggak. pertama. Enggak. Saya Fazlatun Nisa sebagai pembicara Grogi. kedua. Enggak. Saya Maria Destinda sebagai pembicara Kenapa? ketiga. Nih. Enggak ada pertanyaan? Udah lanjut. Baik, saya akan memberikan kesimpulan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia berperan penting dalam menjaga kesehatan. Namun faktor ini juga penting untuk menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kita dapat menjaga sistem peredaran darah agar tetap sehat dan menjaga secara keseluruhan. Terima kasih. Ini ada kamera maju mundur. Bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Sudah Bu? Sudah? Oke. Kita mulai ya. Sekarang moderator memulai lagi ya. Dah, untuk
waktu tolong diperhatikan ya untuk kelompok ketiga ini, sesi 3 adalah sesi yang terakhir. Oke, dipersilakan. Oke, kepada tim ketiga, saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kepada tim pro, dipersilakan. Selamat pagi para hadirin, terima kasih atas perhatiannya dalam memberikan waktu untuk mendengarkan debat kami pada hari ini. Saya dan teman saya Anini. sebagai dokter spesialis jantung, dan juga ada rekan saya yang lain, yaitu Saya Miguel Lincoln. Saya Ramatoya. Saya Muhammad Dafa. Saya Muhammad Dafa. Kami sebagai ahli fisiologi. Terima kasih atas perkenalan diri kepada tim pro dan kepada tim pro kontra untuk dipersilakan memperkenalkan dirinya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai sesi perdebatan pada kali ini adalah izinkan kami sebagai tim kontra untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Farhan selaku dokter biokimia. Saya Dr. Cindy selaku spesialis fisika. Saya Dr. Adela sebagai spesialis. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok terakhirnya. Nah, coba diperhatikan. Di sini kita sudah melakukan diskusi dan argumen di sini ya. Jadi masih semangat? Masih, Bu. Yang bisa menyimpulkan untuk materi kita keseluruhan untuk hari ini siapa? Farhan. Bisa? Farhan, coba dipersilakan. Oke, baik. Setelah selesai sesi perdebatan pada hari ini, penutup ya, Bu. saya akan menyimpulkan secara garis besar, secara keseluruhan bagaimana akhirnya proses perdebatan kita atau proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah terkait topik pengaruh gaya gravitasi terhadap sistem peredaran darah. Apa yang kalian dapat ya? Yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? baik yang saya dapat dari pembelajaran kita kali ini, kita bisa mengetahui gravitasi dengan sistem pembuluh darah yang saling berhubungan dan bisa mempengaruhi dari dua objek ini, Bu. Dapat mengetahui hubungan gravitasi bumi dengan sistem peredaran darah. Teman-teman di sini terlibat semua dalam pembelajaran dan terlibat aktif, dan apakah masih mau merasakan kita mengulang lagi pembelajaran seperti ini? Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses perdebatan serta proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya untuk anak 11 IPA 3 untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong sama kalian ruangan tolong dirapikan, disusun seperti semula ya.